Selamat sore kawan Sara, kembali lagi dengan kami. Jadi semakin kesini tentu pembahasannya semakin menarik ya Pak. Tapi kalau misalkan boleh kita lanjutkan diskusi yang tadi, jadi gini Pak Shogi, kalau misalkan kita lihat kan sebagai salah satu tempat atau beberapa tempat bersemayamnya bibit-bibit radikalisme hingga kemudian mengarah ke terorisme itu kan beberapa diantaranya di lingkungan pendidikan ya, lingkungan pendidikan formal kayak misalkan sekolah-sekolah, terus juga mungkin di lingkungan ASN juga, yang mana ASN adalah kita ketahui bersama kan harusnya menjadi bagian dari pemerintah. Nah, kalau Pak Shogi melihat itu bagaimana sih sebenarnya Pak perkembangan terorisme di lingkungan itu? Kalau pada sampai masuk ke teror mungkin tidak. Radikalisme ya, mungkin lebih tepatnya. Karena ya walaupun ada kasus di salah satu perguruan tinggi di mana di Sumatera gitu yang kedapatan ada bom gitu ya, itu ada. Tapi secara general mungkin bibit radikalisme yang ada di lembaga pendidikan kita. Nah kalau dilihat memang dari sisi itu mungkin lebih banyak di perguruan ya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mungkin sangat sedikit ya. Mungkin keagamaan tertentu ya ada ya. Setara pernah riset soal itu. Lembaga pendidikan umum ini yang kemudian ini menjadi ya secara ini mungkin tidak diajarkan Bang ya. Guru mengajarkan radikalisme, intoleransi enggak. Tapi kemudian ada media yang lain. Misalkan bagaimana pembinaan oleh alumni gitu ya. Terus kemudian kegiatan ekstra gitu ya. Yang kemudian itu ya memiliki kepentingan tertentu lah gitu. Nah ini yang kemudian pola penyebarannya demikian, dan pola rekrutmennya juga ditanya, misalkan Mbak Sisi di rumah ngapain gitu, suka kalau ditanya bagaimana pandangan tentang Wali Songo gitu ya, Mbak Sisi oh iya benar Wali Songo, nggak diterima. Mbak Sisi itu nggak diterima langsung karena menyetujui dengan Wali Songo. Jadi kelompok ini kan berbeda pandangannya tentang Wali Songo. Misalkan ada rekrutmennya demikian juga. Jadi memang secara formal tidak ada itu soal radikalisme diajarkan gitu ya, nggak mungkin. Ya mereka sepakat dengan, tapi di luar itu terjadi ya ideologisasi, radikalisasi di luar kegiatan-kegiatan yang formal. Itu yang di ASN mungkin juga. Kalau di ASN kan ini kan dari dulu dia ini ya, dulu sebelum dia ke ASN dia ngapain gitu. Dia terpaparnya, kalau ASN ya, terpaparnya dari luar instansi gitu, atau memang di internal ada yang mencoba penetrasi? Beragam ya? Beragam. Ya, ada juga yang dalam gitu ya, ada juga yang memang dari sejak awal gitu ya, sejak awal dari kuliahnya dulu dia bawa, ini kemudian masuk gitu ya, dan itu ini gitu ya. Masuk ke beberapa lembaga negara gitu. Jadi dan bukan hanya kalau ASN Bang, ya misalkan TNI Polri kan juga kena. Misalkan Polri beberapa waktu lalu juga demikian. TNI juga diakui sendiri oleh Menhan ketika itu 3%. Jadi itu ada gitu ya. Jadi ya semua teman-teman sudah tahu lah gitu ya. Dan polanya juga mereka bisa saja mengundang ustadz dari luar gitu ya. Relatif kalau misalkan dari dalam tuh pasti nasionalis Bang. Luar dari dinas misalkan itu ya mungkin dari TNI ya. Di dalam mereka sudah melakukan pembenahan gitu ya. Sepengetahuan saya. Tapi memang yang menjadi masalah kemudian bagaimana mereka setelah keluar dari dinas ini. Misalnya setelah jam kerja dia ngajinya kemana? Nah ini atau belajar keagamaan yang belajar keagamaannya di mana? Ini yang menjadi concern kita gitu ya. Dan juga di ASN juga setelah ini dia punya relasi keagamaannya kemana gitu? Relasi membelajar agamanya di mana? Itu juga jadi ini ya. Jadi itu. Tapi kalau di luar pekerjaan dia, di luar institusi pendidikan kan bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab ini lagi dong, bukan tanggung jawab departemen atau tanggung jawab sekolah kan? Iya, memang bukan tanggung jawab sekolah, tapi kan ketika dia punya paham itu, kemudian kan harusnya sekolah juga melakukan pembinaan ya. Pembinaan kalau misalnya di ASN mungkin ada pembinaan tertentu ya Bang. Kalau di sekolah juga kan
dia sekolah juga punya tanggung jawab untuk bisa melihat bagaimana perkembangan nasionalisme di tubuh siswa kita gitu ya. Saya pikir itu yang jadi concern kita. Jadi memang dari sisi penyebarannya demikian, tapi dari sisi bagaimana tanggung jawab lembaga pendidikan ya di situ harus memberikan atensi khusus terhadap pelajar-pelajar kita. Ya memang ini jadi concern kita pasca P4 itu nggak ada. Jadi pemahaman Pancasila kan dulu ya Bang Coki atau masuk universitas, masuk SMP dapat, masuk SMA dapat, masuk universitas dapat, masuk perguruan tinggi, masuk ASN pun dapat pengantaran. Itu Pancasila itu kita hafal. Saya dulu hafal 36 butir itu Pancasila. Nah sekarang mungkin generasi muda kita nggak tahu bahwasanya ada 36 butir Pancasila. Ini yang kemudian juga tantangan juga bagi guru kita, mungkin guru PPKN nggak tahu hafal atau tidak itu. Nah ini yang kemudian jadi PR kita semua gitu ya. Dari sisi penyebarannya demikian, tapi dari sisi ya apa yang utama ya kita semua. Nah, mungkin terakhir nih Pak Syauqi bicara tentang PR. Nah, kalau dari Pak Syauqi sendiri ada nggak mungkin hal-hal atau rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa Pak Syauqi rekomendasikan ke negara dalam hal ini gitu, kemudian akhirnya ekstremisme ini bisa tercegah atau terminimalisir? Ya, semua punya semangat yang bagus. Dari sisi regulasi enough menurut saya. Ada banyak regulasi cukup. Tinggal dimaksimalkan ya Pak ya. Iya. Ketika bicara tentang regulasi cukup. Tapi kemudian ketika sinergisitas dan kapasitas. Nah, ini yang kemudian kita bisa berdiskusi panjang soal ini. Jadi bagaimana kementerian tertentu dia mau ikut dalam kerja-kerja bersama untuk deradikalisasi atau kontranarasi. Tapi persoalannya apakah mereka punya kapasitas? Nah, dua hal ini yang menurut saya menarik ya. Kalau kapasitas BNPT ya memang core-nya di situ, Densus memang di situ core-nya. Atau lembaga seperti yang lain-lain, lembaga negara lain seperti BIN misalkan, Kementerian Pertahanan atau core-nya memang ke situ-situ gitu, atau TNI ya. Memang core-nya di situ, tapi lembaga negara yang lain misalkan kementerian-kementerian yang tidak bersangkut paut, misal soal Kementerian Koperasi, Mbak, sangkutannya gimana, Pak? Bagaimana mereka menilai? Bikinin koperasi bagi tapi kan nggak bisa langsung dibikinin koperasi, Pak. Deradikalisasinya kan kita bersinergi, tapi dilihat dulu. Nah, pertanyaan balik lagi ke tadi, Bang, apakah Kementerian Koperasi disuguhkan data profiling ini yang bisa diajak kerjasama? Jangan-jangan nanti kita kasih modal, ya bubar jalan juga. Ya. Bisa disalahgunakan juga, betul. Tidak bisa mengelola dana itu secara baik. Nah itu yang saya bilang tadi, butuhnya profiling yang utuh. Jadi ketika kita mau intervensi juga masuk. Itu satu hal, Bang. Selain juga kapasitas, karena gini, persoalan radikalisme, terorisme ini kan spesifik. Tidak. Ya, Kemensos saja sudah belajar banyak menurut saya. Dulu mereka kedapatan diserahkan untuk deportan returni yang sebelum 2018 ya mereka terima dengan ya soal kapasitasnya. Tapi sekarang mereka bisa belajar cepat. Tapi kalau lembaga kementerian lain apakah bisa gitu? Ya apakah ya ini tantangannya, saya pikir saya tidak mengatakan bahwa lembaga negara lain tidak bisa belajar, tapi perlu meningkatkan kapasitas untuk bisa mengerti, mungkin pemahamannya tidak perlu sampai Densus lah. Mungkin pemahamannya ya teman-teman di seperti teman-teman BNPT atau teman-teman yang ya berada di very ketika pasca penangkapan. Nah ini yang kemudian menjadi PR kedua soal sinergitas, sharing data, siapa yang menjadi ini, siapa yang bertugas ini, siapa yang ini yang perlu kita bersinergi satu yang lain, bukan hanya kementerian lembaga, Pak. Tapi masyarakat seperti kita nih, civil society juga perlu ya setara porsi di mana misalkan. Setara porsi di riset, ya bantu negara untuk riset. Atau kontranarasi, ya bantu negara untuk kontranarasi. Levelnya dan itu sebetulnya perlu dikoordinatori. Jadi kerja-kerja kita disinergikan antara satu dengan baik CSO maupun negara dikoordinatori oleh BNPT. Kalau pemerintah daerah gimana? Nah itu udah
Mereka cukup ini nggak, cukup terlibat, cukup kontributif nggak? Ada pemerintah daerah yang aware, Pak. Tapi ada juga pemerintah daerah ketika ini ex-napiter pulang, mereka yang juga ya ibaratnya gini, mereka sudah sadar mau pulang, tapi lingkungan sosialnya nggak terima, ya akibatnya tarik lagi ke jaringannya kembali. Nah artinya kan sebetulnya pemerintah daerah ini juga harus tahu bagaimana mereka punya sekarang instrumennya udah banyak ya. Mereka punya Kesbangpol, mereka punya dinas sosial, mereka punya teman-teman Pemda itu punya FKDM, forum cegah dini lah. Cegah dini, ya. Jadi sampai tingkat kelurahan. Artinya kan sebetulnya instrumen yang mereka bisa untuk deteksi ya segala macam itu udah banyak sebetulnya. Tinggal maukah mereka melakukan itu. Nah, apakah transfer data dari ketika misalkan ada ex-napiter udah keluar, apakah itu juga masuk ke transfer data ke pemerintah daerah? Itu juga mungkin sinergitas itu tadi yang menjadi isu kita ya. Pemerintah juga daerah mau ngapain juga dia bingung. Gue harus ngapain gitu, karena datanya juga dia mungkin bisa saja dia nggak punya ex-napiter ini, dan selain juga problem-problem kebudayaan di kita gitu, jadi ada stigma teroris gitu ya, ini ex-napiter apa segala macam, sehingga ngurus administrasi susah, ngurus ini susah segala macam karena ada itu gitu ya. Nah ini perlu komprehensif sih Bang, nggak bisa pemerintah daerahnya karena dia ditempati harus proaktif, negaranya juga proaktif, jadi masyarakatnya juga proaktif, jadi semuanya juga harus kerjasama, terlibat. Oke, berarti memang at the end memang sinergitas sesuai dengan kapasitas dari masing-masing itu memang sangat penting ya Pak. Kalau mungkin dari kami setara, kita berdirinya di masyarakat sipil ya, bagaimana kemudian kita melakukan riset untuk dapat berkontribusi ke itu, dan pemerintah daerah juga sebaliknya melakukan langkah-langkah yang memang bisa mencegah adanya radikal itu sendiri. Sangat menarik kawan setara diskusi kali ini, tapi sangat disayangkan karena memang kita sudah keterbatasan waktu dan tidak terasa Pak Shoki kita sudah 1 jam lebih berbicara tentang terorisme. Dan tapi sebelum nanti sisi tutup, saya hanya mengingatkan saja para pendengar yang menyaksikan YouTube ini, tolong subscribe ke Suara Setara TV ya, karena kita mulai ke depan akan lebih aktif lagi menyebarkan berita-berita, news, informasi-informasi yang beraktual, yang menarik bagi semua, karena kita percaya bahwa berkat dukungan Anda lah kita semua akan jauh lebih maju lagi. Terima kasih. Sebelum terakhir, ini dengan melihat video-video semacam ini bisa menemukan, kalau tadi Pak Shoki sempat menyinggung daya kritis ya Pak, mungkin dengan melalui teman-teman bisa melihat video ini, mungkin barangkali bisa menemukan daya kritis teman-teman tentang isu-isu yang memang sedang kami bahas pada video itu. Pada akhirnya semoga apa yang menjadi perbincangan kita, apa yang menjadi diskusi kita ini bisa membawa keberkahan dan bermanfaat untuk teman-teman, apalagi sekarang mungkin di bulan Ramadan ini bagi teman-teman yang muslim, semoga bisa menjadikan berkah dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kami ucapkan ke Pak Shoki yang sudah berkenan hadir ke Setara untuk kemudian berdiskusi bersama, dan terima kasih banyak juga ke Pak Shoki sudah menanggapi terkait dengan diskusi pada sore ini. Sampai bertemu di lain kesempatan kawan Setara, sekian dan selamat sore. Sore.